10 pemain Persis sukses jinakan PSM. Hanya dengan kekuatan 10 pemain, Persis Solo berhasil menundukkan perlawanan tamunya PSM Makassar saat berjumpa pada pertandingan pekan ke-27 kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 dalam duel di Stadion Manhan Solo Senin 4 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat itu, Persis Solo sukses mengamankan 3 poin di kandang setelah menang tipis atas PSM dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan ini dicatatkan oleh Moussa Sidibe ketika laga menginjak menit ke-55. Pemain asal Mali ini sukses menghukum kesalahan kiper lawan. Kemenangan ini memang cukup istimewa bagi Laskar Samper Nyawa. Persis Solo harus berjuang dengan hanya 10 pemain sejak paruh babak pertama karena Muhammad Riyandi mendapatkan kartu merah dari wasit Sance Lawita. Hujan 7 gol di Bantul, Barito Putra hajar Bali United. Laga seru terjadi di Stadion Sultan Agung Bantul, Senin 4 Maret 2024 sore waktu Indonesia Barat. Barito Putra mampu menang 4-3 atas Bali United dalam laga lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Barito Putra memang harus pindah kandang sementara ke Bantul sebab kandang mereka ke Banjarmasin tengah menjalani proses renovasi. Hasil ini membuat Bekantan Hamuk ada di posisi ke-7 klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024 dengan 37 poin. Di sisi lain, Bali United tertahan di posisi keempat klasemen sementara tim asuhan Stefano Cugura sejauh ini sudah mengoleksi 45 poin. Evan Dimas kembali dipasang jadi starter di PSIS. Gelandang PSIS Semarang Evan Dimas Darmono langsung membayar lunas kepercayaan yang telah diberikan pelatih Gilbert Agius saat bertanding melawan Persik Kediri pada pekan ke-27 BRI Liga 1 2023-2024. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Muhammad Subroto, Magelang, Minggu 3 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat itu, Evan Dimas akhirnya dipercaya untuk bermain sebagai starter di lini tengah PSIS Semarang. Ini menjadi kesempatan kedua yang didapatkan pemain berusia 28 tahun itu. Momen ini memang cukup langka mengingat Evan lebih sering duduk di bangku cadangan atau hanya mengukir menit bermain yang singkat. Namun setelah sekian lama diparkir, Evan sukses menyumbangkan 1 gol ketika diturunkan sejak menit pertama. Dia sukses mengukir gol debutnya bersama Mahesa Jenar sejak bergabung pada paruh musim ini. Kapten Timnas Vietnam tersingkir dari skuad utama klubnya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga melawan Timnas Vietnam pada pekan terakhir Maret 2024. Mereka akan bertarung dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi terkini di Timnas Vietnam cukup menarik untuk disimak, terutama kondisi kapten skuad The Golden Star Warriors, Do Hung Dung. Gelandang berusia 30 tahun itu belakangan menghilang dari skuad utama klubnya, Hanoi FC. Hung Dung bahkan sudah absen dalam 3 laga terakhir klubnya di V-League One 2023-2024. Pelatih Hanoi FC Daiki Iwamasa pun memberikan penjelasan mengenai situasi Do Hung Dung. Menurut pelatih asal Jepang itu, Hung Dung tak layak ada di skuadnya saat ini. Daiki Iwamasa cukup tegas dalam memimpin Hanoi FC, terutama cara mengendalikan situasi mengenai Do Hung Dung. Daiki Iwamasa bahkan tak peduli dengan status Do Hung Dung sebagai pemain senior dan kapten dari Timnas Vietnam saat ini. Momen pelatih Timnas Indonesia Sintayong bertemu Jaitzes di Italia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong melanjutkan safarinya di Eropa. Telah singgah di Belanda dan Belgia, Sin belakangan ada di Italia. Sintayong memiliki misi khusus di Italia. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin menyaksikan langsung pemain Jaitzes. Kebetulan Senin 4 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Venezia yang diperkuat Jaitzes bertandang ke markas FC Como. Laga itu sangat penting bagi kedua tim yang tengah berjuang mendapatkan tiket promosi ke Serie A musim depan. Jaitzes menjadi starter pada laga itu. Sayangnya, Venezia harus takluk dengan skor 1-2 di kandang FC Como. Sintayong pun menjelaskan ini adalah kali pertama ia bertemu Jaitzes secara langsung. Sin pun membagikan momen itu di Instagram. Sin tampak memberikan kode bahwa ia akan memanggil Jaitzes untuk bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Sin sangat menantikan kehadiran bek muda itu di tanah air. Bintang Vietnam mulai rajin nyekor dan semakin pede. Timnas Indonesia tampaknya harus mulai berhati-hati menjelang partai melawan Timnas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab pemain bintang kubu lawan saat ini mulai memperlihatkan ancaman yang berbahaya. Performa gelandang andalan Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai akhir-akhir ini tengah on fire bersama klubnya Chong An Hai Noi Chan FC di kompetisi kasta tertinggi Liga Vietnam 2023-2024. Yang terbaru, Nguyen Quang Hai sukses mencetak gol spektakuler untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan saat menjamu Hong Lin Ha Tin FC pada pertandingan pekan ke-12 V-League One 2023-2024. Pada laga sebelumnya, Quang Hai juga sukses menyumbang 1 gol ketika timnya menggulung Tuan Hoa FC dengan skor 3-1. Pada laga pekan ke-11, 2 gol ini menandai konsistensi performa pemain kelahiran 12 April 1997 itu. Pratama Arhan masih diparkir pelatih Suwon FC. Pelatih Suwon FC
Kim Eun Jung memberikan penjelasan soal alasannya masih memarkir Pratama Arhan pada pekan perdana Kaliguan 2024. Arhan tidak masuk daftar pemain di laga itu. Suwon dijamu Incheon United dalam laga pertamanya musim ini, Sabtu 2 Maret 2024. Laga itu, Suwon menang dramatis 1-0 lewat penalti injury time pada menit ke-90+10 yang dicetak oleh Lee Song-woo. Terkait alasannya masih memarkir Arhan, Kim Eun Jung mengindikasikan bahwa pemainnya masih tertinggal di beberapa aspek. Ia masih mau menunggu Arhan sampai benar-benar siap berulah menyertakannya ke dalam tim. Klub Marcelino Ferdinand KMSK Dense puncaki klasmen Liga Challenger Belgia. Marcelino Ferdinand patut berbangga. Bintang timnas Indonesia itu turut berandil bahwa klubnya KMSK Dense untuk sementara memuncaki klasmen Liga Challenger Belgia Minggu 3 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Marcelino tampil sebagai pemain pengganti sejak menit 84 kala Dense menghajar Anderlecht U23 dengan skor telak 4-1 di Dakota Arena. 2 dari 4 gol kemenangan Dense diborong oleh Lennart Martin, sementara itu 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Kenneth Schermerhorst dan Souleymane Ane. Ini merupakan penampilan ketiga Marcelino Ferdinand bersama KMSK Dense di musim 2023-2024 ini. Sebelumnya pemain 19 tahun itu sempat absen lama karena cedera. Kemenangan 4-1 atas Anderlecht U23 membuat Dense kini tercatat sudah 14 kali menang di Liga Challenger Belgia musim 2023-2024. Dense pun berhak memuncaki klasmen Liga Kasta kedua Belgia tersebut hingga pekan ke-24. Dense mengumpulkan 46 poin, unggul 2 angka dari pesaing terdekatnya, Beerschot yang dilatih ex-pemain timnas Belanda, Rick Kuyt. Dekati jurang degradasi BRI Liga 1, PSS usung semangat berbenah di sisa kompetisi. PSS Sleman hanya terpaut 2 strip dari zona degradasi BRI Liga 1 2023-2024. Tim besutan Risto Vidakovic itu menempati urutan 14 klasmen sementara dengan koleksi 31 poin. Klub berjulukan Superlang Jawa itu gagal memperbaiki posisi klasmen, menyusul kekalahan dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-27. PSS Sleman menyerah dengan skor tipis 1-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 3 Maret 2024. Hasil minor itu menjadi kekalahan ke-10 PSS Sleman di Liga 1 musim ini. Dari 27 laga yang dijalani, mereka baru mengemas 7 kemenangan dan 10 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tim Lang Jawa juga sudah kebobolan cukup banyak di Liga 1 sejauh ini. Total 42 gol yang bersarang di gawang PSS Sleman. Sedangkan dalam hal produktivitas mereka baru mencetak 37 gol saja. Kekalahan ini di kandang Bajul Ijo tentu sangat mengecewakan. Namun Risto Vidakovic berharap Kim Jeffrey Kurniawan dan kawan-kawan bisa mengambil pelajaran penting untuk memperbaiki kekurangannya. Arsitek asal Serbia itu juga enggan mencari kambing hitam atas kekalahan timnya dari Persebaya. Playoff perebutan peringkat 3 Liga 2, Presiden Persiraja siapkan bonus 500 juta. Pertarungan teknis dan non-teknis dilakukan Persiraja Banda Aceh untuk menaklukkan Malut United FC pada duel playoff perebutan gelar juara ketiga Pegadaian Liga 2 2023-2024. Persiraja akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu untuk menjamu Malut United FC pada leg pertama di Stadion Langsa Aceh, Selasa 5 Maret 2024. Berikutnya leg kedua giliran Malut United FC melatih Persiraja di Stadion Madia Jakarta, Sabtu 9 Maret 2024. Lantak Laju dan Naga Gumalama akan memperebutkan satu tiket tersisa promosi ke Liga 1 2024-2025. Seperti diketahui bersama, 2 slot lainnya sudah dikantongi Semen Padang dan PSBS. Presiden klub Persiraja Nazarudin Dekam memotivasi pasukan Ahmad Zulkifli dengan iming-iming hadiah uang sebesar 500 juta rupiah. Warganet juga menyarankan agar duel hidup mati antara Persiraja kontra Malut United FC ini digratiskan. Tujuannya supaya dukungan publik terhadap perjuangan Laskar Rencong semakin masif.